Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda, apa kabar? Semoga selalu sehat ya, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya, Rashid Ridho, dalam acara Ngaji Tipis-Tipis. Nah, kali ini saya akan membawakan tema tentang makan dan minum berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Sekali lagi ya. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, teman-teman insan muda semua, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala setidaknya memerintahkan kita 3 hal. Pertama, yaitu adalah memakai perhiasan atau pakaian terbaik ketika setiap kita memasuki masjid. Yang pertama. Kemudian yang kedua, wakulu washrobu, yaitu makan dan minumlah. Jadi kita memang diperintahkan untuk makan dan minum gitu. Jadi bukan nggak boleh makan gitu. Jadi perintah makan dan minum itu memang ada dalam Al-Quran gitu. Maka yang menyelisihinya, maka menyelisih Al-Quran gitu. Maka ketika ada orang yang puasa terus gitu tanpa pernah makan dan minum gitu ya kan, kalau tahu ada orang yang menghendaki dirinya untuk tidak makan dan minum sama sekali, maka dia secara langsung ya telah menyelisihi apa yang diberitakan Allah, yaitu wakulu washrabu, yaitu adalah makanlah dan minumlah. Kemudian yang ketiga, ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tusrifu, yang artinya janganlah kita berlebihan. Maka dari dua perintah di awal, kemudian satu larangan di akhir, menandakan bahwa maka berpakaianlah dengan baik, dengan bagus, dengan indah ketika kita memasuki masjid, tapi jangan berlebihan dalam memakainya. Kemudian yang kedua, makanlah dan minumlah gitu. Tapi jangan berlebihan ketika makan dan minum. Seperti itu. Karena sesungguhnya di ayat terakhir Allah menegaskan, juga menekankan kembali bahwa innahu la yuhibbul musrifin, bahwa sesungguhnya dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyukai orang-orang yang berlebihan gitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, insan muda yang dirahmati Allah, dalam ayat ini dalam satu tafsir, yaitu adalah tafsir Al-Wajiz yang dikarang oleh Dr. Profesor Wahbah Al-Juhali, seorang ulama dari Suriah. Beliau menafsirkan bahwasanya di sini Allah menempatkan adab ketika memasuki masjid, bahwasanya kita kenapa diperintahkan untuk memakai pakaian yang indah, yang bagus ketika memasuki masjid. Itu adalah bagian dari adab kita supaya kita menghormati siapa yang akan kita temui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dalam tafsir tersebut gitu, beliau menyampaikan bahwa makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan juga gitu. Karena berlebih-lebihan di sini itu ada 2 makna atau 2 hal yang harus ditekankan dan kita perhatikan secara mendetail. Yang pertama adalah makan dan minumlah, juga berpakaianlah yang bagus
tapi jangan berlebihan secara bermewah-mewahan gitu. Jadi yang pertama konteksnya adalah tentang kemewahan. Jadi konteksnya tentang kualitas gitu. Jadi artinya kalau kita pakai baju gitu, ya kualitasnya yang bagus, tapi jangan sampai berlebihan gitu. Karena kita pengen berhias, memakai pakaian yang terbaik, akhirnya kita pakaiannya sampai ada emasnya, sampai ada peraknya dan segala macam. Nah itu sudah termasuk berlebihan, walaupun secara kualitas itu adalah yang terbaik gitu. Maka begitu pula dengan yang makan dan minum gitu. Kita tidak boleh berlebihan dalam makan dan minum secara kualitas, dalam artian kita makan dan minum yang terbaik, yang termahal gitu, sehingga kita malah mempersulit diri kita dalam sisi finansialnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh berlebihan dalam berpakaian, juga makan dan minum dalam konteks kuantitas gitu. Artinya apa? Jangan sampai kita pakai pakaian ke masjid gitu karena pengen yang terbaik, pengen yang terindah gitu. Akhirnya kita pakai pakaian yang berlebihan secara kuantitas. Akhirnya kita pakai pakaian double gitu. Akhirnya malah double, triple bahkan kayak gitu ya. Atau pakaian yang misalnya gamisnya menjulur ke bawah sampai tanah gitu, sampai lantai. Nah, itu berlebihan secara kuantitas. Kemudian juga kita tidak boleh makan dan minum secara berlebihan secara kuantitas. Artinya apa? Kita tidak boleh makan dan minum di luar kemampuan kita gitu. Ya kan? Maka kita diajarkan untuk makan dan minum secara ideal gitu, sesuai kebutuhan. Maka Rasulullah SAW juga mengajarkan kita untuk porsi makan terbaik itu adalah 1/3 makanan, 1/3 air, dan juga 1/3 udara gitu. Sehingga sirkulasi dalam tubuh kita atau dalam lambung kita itu tercerna dengan baik. Ketika kita makan dan minum berlebihan gitu, maka biasanya kita kan bersendawa tuh. Nah, itu artinya gitu, ada ruang-ruang udara yang telah diisi oleh makanan dan minuman yang seharusnya itu memang jadi ruang untuk udara gitu, supaya kita jadi lebih sehat. Maka ketika kita makan dan minum berlebihan, maka itu pun ada mudarat untuk kesehatan kita secara jasmani, secara akliyah, secara pikiran, dan juga secara qalbiyah, secara hati gitu. Karena ketika kita makan dan minum berlebihan gitu, kita nggak bakal semangat lagi tuh buat beribadah gitu, buat berpikir gitu, ya kan? Makanya nih, kalau misalnya ini maaf aja nih ya, gitu. Biasanya ada istilah-istilah yang ngeselin tapi bener gitu. Misalnya gini gitu, lapar galak, kenyang goblok. Ya. Pernah dengar nggak teman-teman gitu? Jadi emang kadang-kadang kita kalau lagi lapar tuh galak banget gitu. Maksudnya kita jadi nggak terkendali emosinya gitu. Tapi ketika kita terlalu kenyang pun gitu, akhirnya kita malah tidak bisa melakukan aktivitas secara produktif dan terarah seperti itu. Nah, makanya teman-teman dalam ayat ini semoga kita tercerahkan bahwa sejatinya gitu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita sedang usahakan gitu, itu harus selalu dalam track, dalam arah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Karena segalanya pun itu tidak akan pernah merasa, kita di dunia ini gitu, tidak akan pernah merasa puas kecuali kita yang memilih untuk mencukupkan rasa puas itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab gitu. Terima kasih insan muda yang sudah menyaksikan ngaji tipis-tipis ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Semoga kita bisa terus istiqomah membaca dan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Tetap semangat ya puasanya gitu. Jangan batal, dan juga semangat juga buat ngaji dan tilawahnya. Semoga kita bisa bulan ini bisa khatam berkali-kali. Terima kasih insan muda yang telah menyaksikan ngaji tipis-tipis. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa selalu mentadabburi dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Tetap semangat ya puasanya. Insan muda, untuk melengkapi ibadah di bulan Ramadan, jangan lupa untuk menunaikan zakat, perbanyak sedekah, dan juga berinfak. Dapat disalurkan melalui scan barcode di bawah ini. Atau bisa mengunjungi website kami
di www.dompetduafa.org. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian bukan milik kita. Jangan lupa zakat 2,5%, 97,5%-nya berkah. Zakat di dompet duafa aja. Zakat di dompet duafa aja.